Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat pagi, kita akan memasuki kebaktian kita pada pagi hari ini 30 Agustus 2020. Kita memasuki ibadah kita dengan satu pengakuan pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Mari Bapak Saudara bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa persiapan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa kita. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap tangan kasih, kuasa dan kebaikan Tuhan yang terus-menerus Tuhan nyatakan dan ulurkan bagi kami sekalian umat-Mu. Sehingga ya Tuhan, kami percaya dan kami meyakini bahwa jika kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, itu semua karena kebaikan dan karena kemurahan Tuhan semata-mata. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, bahkan
dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Sekalipun ya Tuhan kami berada dalam situasi yang sulit, situasi di mana masih terjadi pandemi COVID-19. Namun ya Tuhan, kami percaya dan kami bersyukur atas setiap bentuk pimpinan dan pemeliharaan Tuhan atas kami sekalian. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, dalam kerinduan kami untuk berjumpa dengan Tuhan dan sesama, maka pada saat ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih, sekalipun kami belum dimungkinkan kembali untuk menyelenggarakan kebaktian secara luring di rumah ibadah di gedung gereja, di mana kami masih melakukan ibadah kami di rumah masing-masing secara online. Ya Tuhan, namun kami bersyukur kehadirat Tuhan untuk setiap perjumpaan kami lewat ibadah persekutuan ini. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami bersama-sama merindukan suara Tuhan firman, kiranya Engkau kumandangkan bagi kami. Supaya ya Tuhan lewat firman yang kami dengar, kami sungguh-sungguh dikuatkan, diingatkan, disegarkan, bahkan dipeliharakan dan dituntunkan dalam setiap bagian-bagian kehidupan kami. Karena sungguh ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami. Bapa dalam sorga, berkati seluruh jemaat Tuhan pada saat ini yang sudah berhimpun bersama, berteduh hati untuk menyambut firman-Mu, supaya firman Tuhan masuk ke dalam diri kami, bahkan ya Tuhan terpatraikan dan terpatrikan di dalam hati kami firman-Mu itu. Dan bahkan juga ya Tuhan, tolong kami sekalian, di dalamnya juga hamba-Mu, untuk dimampukan bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan mewujud nyatakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, terima kasih, berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang bersama-sama kita akan terima pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya mengulanginya, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul terhadap pembacaan kita, Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Saya akan membacakannya bagi sidang jemaat sekalian. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh atau tidak, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang-orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku.
Dan supaya aku jangan meninggalkan, saya ulangi, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sedemikian firman Tuhan yang kita terima, yang kita dengar bersama-sama. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit orang yang memiliki pandangan atau yang beranggapan bahwa yang pahit itu selalu buruk. Saudara, benarkah anggapan atau pandangan demikian? Bahwa yang terasa pahit itu identik dengan sesuatu yang buruk. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita melihat hal demikian secara jernih. Bahwa dalam banyak pengalaman-pengalaman kehidupan ternyata bahwa yang pahit itu tidak selalu buruk. Bahwa yang pahit itu tidak selalu buruk. Saudara, kita bisa mengambil contoh misalnya, ada seorang yang tengah mengalami sakit, lalu ia harus melakukan pengobatan terhadap penyakit yang diderita di dalam tubuhnya. Ia harus ke rumah sakit, ia harus ke dokter, bahkan dalam tahapan-tahapan proses penyembuhan, proses terapi yang dilakukan melalui para medis di rumah sakit, ada kalanya seorang yang menderita sakit itu harus menjalani operasi. Tentu saudara, menjalani operasi dan minum obat adalah sesuatu yang pahit dirasakan. Sesuatu yang tidak mengenakan yang dialami. Namun saudara, kita semua tahu bahwa akhir dari kepahitan itu adalah kesembuhan. Itu salah satu contoh saudara bahwa tidak semua yang pahit itu adalah sesuatu yang buruk. Demikian juga saudara, kalau kita mau mengambil contoh lain, misalnya ada banyak orang-orang yang sukses, yang berhasil dalam kehidupannya. Ia harus melewati sebuah proses yang panjang. Ia harus melewati begitu banyak kegagalan, ratusan kegagalan, bahkan ribuan kegagalan. Saya kira banyak tokoh-tokoh yang sangat inspiratif bagi kita, tokoh-tokoh yang berhasil dalam kehidupannya, meraih banyak prestasi, itu dalam perjalanan kehidupannya diwarnai dengan banyak kepahitan-kepahitan. Dan bahkan kalau kita ambil contoh lain, seorang olahragawan
yang berhasil meraih medali emas, itu tentu diawali dengan proses yang sulit, proses yang pahit. Dia harus tekun berlatih, pagi-pagi harus bangun untuk menghasilkan kebugaran tubuhnya, bahkan juga kebugaran jiwanya, kebugaran semangatnya, diwarnai dengan latihan-latihan yang berat untuk bisa meraih medali emas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu tidak jarang bahkan segala kepahitan yang kita alami bisa mendatangkan hal-hal yang positif bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena itu di saat kita mengalami kepahitan dalam hidup ini, jangan terlalu cepat kita mengatakan Tuhan telah begitu jauh dari kita. Karena bukan tidak mungkin bahwa kepahitan itu justru akan menghasilkan keutuhan hidup. Dari pahit menjadi manis, dari ratapan berbuah menjadi tarian. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teks Alkitab kita pada pagi hari ini adalah merupakan sebuah surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua. Satu surat nasihat, satu surat ajakan, satu surat dorongan, sebuah surat penjelasan Rasul Paulus agar jemaat di Korintus terus-menerus tetap kuat dan sabar dalam menghadapi segala tantangan, dalam menghadapi segala persoalan-persoalan iman mereka, dalam menghadapi segala kepahitan-kepahitan seberat apapun yang mereka alami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat yang menjadi bahan bacaan kita pada pagi hari ini dilatar belakangi oleh persoalan-persoalan yang dialami oleh Rasul Paulus di jemaat Korintus, yaitu persoalan-persoalan mengenai keberadaan beberapa orang yang mengaku diri sebagai rasul dan secara terus-menerus menyerang pribadi, menyerang otoritas dan menyerang kewenangan Paulus sebagai rasul. Bahkan orang-orang ini membujuk dan menghasut warga jemaat agar menentang dan menolak Rasul Paulus. Sehingga saudara, dalam situasi yang seperti ini Rasul Paulus merasa perlu, merasa terpanggil untuk melakukan pembelaan dirinya terhadap serangan-serangan tersebut dengan menunjukkan dan menyampaikan pengalaman imannya. Pengalaman iman yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagaimana yang diungkapkan mulai dari ayat yang pertama, saudara. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun jika demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan. Paulus mengatakan, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan, aku hendak memberitakan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Paulus mengungkapkan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang lebih tinggi dari sorga. Aku juga tidak tahu, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh atau di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Tiba-tiba ia diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Saudara, bagaimana Paulus hendak memberitakan penglihatan
penglihatan dan penyataan-penyataan yang ia terima dari Tuhan. Ia menunjukkan pewahyuan-pewahyuan yang ia terima yang membawa ia ke Firdaus. Rasul Paulus memberikan suatu penjelasan. Rasul Paulus memberikan satu uraian mengenai pengalaman kegembiraan yang luar biasa yang dialami, yang dia rasakan. Ia masuk sedemikian rupa dalam suasana ilahi dan terserap oleh Allah. Untuk menahan dirinya dari sombong, ia diberi anugerah dengan duri di dalam daging. Dan dengan demikian fungsi segala penderitaan, fungsi segala kesengsaraan, segala kepahitan, yaitu untuk merendahkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jawaban Paulus ini memberi perspektif baru bahwa kekuatan ilahi menjadi lebih jelas. Saya ulangi, jawaban Paulus, pengalaman Paulus yang disampaikan kepada kita dalam bagian teks bacaan kita pada pagi hari ini memberikan satu perspektif baru bahwa kekuatan Allah, kuasa Allah itu menjadi semakin jelas, menjadi semakin nampak ternyata dalam kelemahan manusia. Kelemahan manusia menjadi bukti kehadiran dan kekuatan Allah. Bahkan Paulus menyampaikan bahwa utusan iblis menggocohnya supaya ia beroleh dalam kekudusannya. Paulus memohon kepada Tuhan agar iblis itu pergi darinya. Ayat yang ke-8. Tetapi Tuhan menjawab yang berbeda dari apa yang diharapkan. Dan jawaban Tuhan itu, saudara, ternyata menunjukkan bahwa apa yang Tuhan berikan itu baik adanya. Sebagaimana jawaban Tuhan pada ayat yang ke-9. Jawaban Tuhan pada ayat yang ke-9 yang menyatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka pada saat ini pun kita melihat bahwa kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dunia pada saat ini, bahkan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam krisis multidimensi akibat dari pandemi COVID-19, hal ini menunjukkan kelemahan manusia. Bahwa ternyata saudara, manusia itu rapuh, manusia itu lemah. Berbagai aspek kehidupan porak-poranda ketika kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu, saudara yang terkasih, maka lewat firman Tuhan pada saat ini, kita bukan ingin mensyukuri peristiwa terjadinya pandemi COVID-19 yang telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Tapi biarlah lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajak untuk memandangnya, untuk melihatnya dari perspektif yang berbeda. Bahwa situasi krisis yang terjadi ini memang adalah bagian dari kelemahan manusia. Tetapi di tengah-tengah itu kekuatan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya melalui teks ini kita mengerti dan memahami sebagaimana yang diungkapkan oleh Paulus di ayat yang ke-10. Paulus mengungkapkan di ayatnya yang ke-10, saudara, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kekuatan kita sebagai manusia adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kekuatan kita sebagai umat bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Menyadari kelemahan tentu bukanlah sebuah aib. Menyadari kelemahan tentu bukanlah sesuatu yang salah. Kesadaran akan kelemahan justru merupakan sesuatu yang manusia, sangat manusiawi. Tidak ada seorang pun yang komplit, tidak ada seorang pun yang kuat dengan dirinya sendiri dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Dengan menyadari kelemahan, maka di situ kita menerima kuasa Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu saudara, lewat firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, kita diminta untuk mengosongkan diri dan senantiasa merendahkan diri. Maka dari situlah kita akan dipenuhi oleh kuasa Allah. Seorang yang menyangka bahwa dia kuat dengan dirinya sendiri menjalani kehidupan ini, maka dia akan pada satu titik menemukan bagian kehidupannya yang begitu lemah dan tiada berdaya. Tetapi seorang yang mau belajar mengenal, seorang yang mau belajar untuk menyadari kelemahannya, lalu ia minta kekuatan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan yang kita terima, lewat firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, maka biarlah di tengah-tengah situasi sulit sekalipun yang kita alami akibat dari pandemi COVID-19 yang berdampak krisis multidimensi pada saat ini, di mana umat Tuhan bersama-sama dengan masyarakat kita semua mengalami himpitan, mengalami tekanan, mengalami kepahitan, mengalami kelemahan dan merasa tidak berdaya dalam menghadapi berbagai situasi yang sulit pada saat ini. Maka lewat firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terima pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, tidak membuat kita menjadi putus asa. Tetapi justru lewat firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, kita diingatkan bahwa di dalam kelemahan kita, maka kuasa dan kekuatan Tuhan dinyatakan. Kita masih dan tetap punya harapan. Dan harapan kita hanya ada dalam Tuhan. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, saya mengundang jemaat sekalian, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita berikrar seperti demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kepada kita sidang jemaat sekalian diberikan kesempatan untuk kita menyatakan ucapan syukur kita melalui persembahan kepada Tuhan, dan dengarlah bagian firman Tuhan yang mendasari persembahan yang akan kita sampaikan, terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu
bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari bersama-sama sidang jemaat Tuhan kita bersatu hati dalam doa persembahan, dilanjutkan dengan doa syafaat kita bersama-sama. Diakhiri dengan kita mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami, di mana kami telah diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami. Ya Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan kami, supaya dalam anugerah-Mu, maka apa yang sudah kami persembahkan ini boleh menjadi berguna dalam mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, demikian juga kami berdoa untuk setiap orang yang sudah, bahkan juga yang belum mampu memberikan persembahan. Biarlah ya Tuhan, Engkau terus membuka tingkap-tingkap berkat bagi kami, sehingga ya Tuhan berkat-berkat-Mu terus Tuhan nyatakan bagi kami sekalian jemaat Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami juga mau berdoa, membawa pokok-pokok doa syafaat ini. Berkati ya Tuhan, kiranya seluruh gerak penata layanan yang kami lakukan sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia, bahkan juga ya Tuhan gereja Kristen Pasundan yang Kau utus di tengah-tengah Jawa bagian Barat, dan lebih khusus lagi ya Tuhan GKP Yeruel Cibubur. Berkati ya Tuhan, kiranya seluruh penata layanan yang kami lakukan, supaya semuanya itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, Engkau berkati kiranya seluruh pelayanan majelis jemaat, pengawas perbendaharaan jemaat, komisi-komisi, kategorial, non-kategorial, sektor-sektor, panitia-panitia. Berkati ya Tuhan kami semua, supaya pelayanan kami itu menjadi sebuah persembahan yang baik untuk Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami juga berdoa mengingat dalam syafaat ini, ya Allah saudara-saudara kami yang sedang dalam sakit dan dalam pergumulan. Biarlah ya Tuhan kemurahan dan kasih kuasa Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan yang berkenan untuk melawat dan memberikan kesembuhan bagi yang dalam pergumulan. Tuhan yang memberikan kekuatan dan jalan keluar. Ya Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami juga mau berdoa, kami ingin menyerahkan ya Tuhan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah ya Tuhan
dalam kehidupan kami masing-masing bersama-sama dengan keluarga. Tuhan yang terus memberikan perlindungan-Mu, Tuhan yang terus memberikan pemeliharaan bagi kami semua. Sehingga ya Tuhan, di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang ada, Tuhan tetap menopang dan Tuhan tetap melindungi, memberikan kekuatan bagi kami. Ya Allah Bapa di dalam sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa, kami ingin menyerahkan ya Tuhan dalam syafaat kami ini, masyarakat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati kiranya para pemimpin kami dengan hikmat dan kekuatan yang dari Tuhan, supaya mereka dimampukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, kiranya Engkau curahkan hikmat dan kekuatan, supaya para pemimpin kami boleh membawa bangsa kami ini keluar dari krisis, terlebih ya Tuhan pandemi COVID-19 yang terjadi ini. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan jika sebentar kami akan mengakhiri kebaktian kami, dan kami akan melanjutkan segala aktivitas kami yang ada di sepanjang hari ini. Biarlah ya Tuhan, tangan kasih, kemurahan, dan penyertaan Tuhan terus Tuhan perkenankan, nyatakan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh pokok doa syafaat kami, yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami, yang juga telah mengajarkan kepada kami berdoa seperti demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Saudara, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan, yaitu kita diminta untuk senantiasa berharap kepada Tuhan, karena berharap kepada Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita dalam berbagai situasi kehidupan yang ada.
Upayakan dan tunaikanlah panggilan yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa sesungguhnya Allah berkenan menuntun dan memberkati engkau. Kini terimalah berkat darinya. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian.